teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clara Tambagarana Stumeang. Saya mahasiswi Kesan Pekanbaru, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Di sini saya akan membagikan informasi mengenai anemia. Nah, kalau mendengar anemia sendiri mungkin tidak terasa asing lagi, bukan? Karena setiap orang berpotensi, pastinya setiap orang berpotensi terkena anemia. Namun secara ilmiahnya, apakah kita mengetahui definisi anemia, baru segala tentang anemia? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara lugas, singkat, padat, dan jelas. Dimana agar teman-teman semua dapat memahami. Saya nggak akan mengulur-ulur waktu panjang lebar, tapi saya akan mempersingkat dan memperpadat. Tapi dalam bahasa yang lebih sederhana, teman-teman, agar semua teman-teman dapat memahami. Nah, kalau definisi anemia sendiri, anemia adalah penyakit di mana jumlah sel darah merah si penderita itu lebih rendah daripada jumlah normal yang seharusnya. Nah, ini terjadi ketika kadar Hb di dalam tidak mencukupi. Nah, kadar Hb di dalam darah itu kan kayak akan protein zat besi ya, teman-teman. Protein zat besi inilah yang memberi warna pada darah. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan orang lebih mudah terkena anemia? Yang pastinya itu adalah karena faktor makanan. Makanan yang mengandung apa ya kan teman-teman? Makanan yang mengandung vitamin B12, asam folat, dan zat besi khususnya. Baru yang kedua itu adalah faktor keturunan, dimana ketika keluarga ini memiliki riwayat penyakit yang sama, maka kemungkinan besar emang diturunkan gitu kan, karena faktor genitas juga. Lalu memiliki riwayat penyakit kronis. Riwayat penyakit kronis ini kan lebih rentan ya teman-teman terkena penyakit-penyakit lainnya. Makanya orang yang sudah menderita penyakit kronis itu sistem imunnya lebih rendah. Nah, baru yang keberapa ya? Yang keempat itu adalah paparan zat-zat beracun. Baru yang kelima itu adalah seperti yang saya bilang tadi, sistem imun yang lemah gitu ya. Nah, memiliki masalah kesehatan pada sistem sumsum tulang belakang. Lalu gejala-gejalanya itu seperti apa gitu ya kan? Saya akan membaginya dalam dua bentuk, awal dan lanjutan. Kalau awal masih dapat dikatakan masih ya biasa-biasa saja teman-teman, bisa saja dia terkena penyakit ini masih banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah menandakan gejala yang saya katakan ini, nantinya saya harapkan teman-teman langsung memeriksakan diri aja deh, jangan nganggap enteng. Walaupun tidak anemia, tapi kalau misalnya penyakit lain gimana gitu ya kan. Nah, gejala-gejala awalnya tuh seperti sakit kepala, mudah marah atau sensitif, baru sulit berkonsentrasi, lebih cepat letih, lebih mudah capek gitu teman-teman. Baru ada gejala lanjutnya ini. Nah, gejala lanjut ini patut diwaspadai, seperti warna mata kebiru putihan, kuku menjadi rapuh, warna kulit pucat, lidah terasa sakit, dan merasakan sesak nafas. Nah, jika tadi gejala lanjutnya itu tidak langsung ditangani, tidak langsung diberi tindakan lanjutan, maka sangat disayangkan orang berpotensi kena penyakit lebih parahnya lagi, seperti kerusakan otak, jantung, dan bahkan organ-organ lainnya dalam tubuh. Dan lebih fatalnya lagi akan menyebabkan kematian. Jadi harap langsung memeriksakan diri ke dokter. Jika kalian hanya mendengarkan ucapan saya, misalnya saya akan membahas bagaimana cara pengobatannya, pencegahannya, bla bla bla, namun tidak ada langsung tindakan lanjutan dari dokter, ya sama aja teman. Lalu, jika kalian ingin bertanya kepada saya bagaimana cara pencegahan anemia, saya dapat menjelaskan. Tapi kalau misalnya kalian bertanya bagaimana cara pengobatannya, saya kurang memahami ya teman-teman, karena saya bukan dalam bidangnya seperti itu gitu kan. Saya tuh sebagai kesehatan masyarakat tuh hanya bertugas sebagai preventif dan promotif. Preventif itu adalah pencegahan, promotif itu adalah penyuluhan. Jadi saya ingin orang-orang di sekitar saya itu terhindar dari penyakit-penyakit, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Lebih bagus menghindari daripada mengobati. Nah, pencegahan anemia ini kita dapat atasi. Tadi kan karena kekurangan vitamin B12, karena kekurangan asam folat, dan kekurangan zat besi. Tentunya kalau pencegahannya harus memenuhi kategori tadi, harus mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12,
asam folat, dan juga zat besi ya teman-teman. Hindari mengonsumsi kafein. Agar tubuh dapat menyerap zat besi dengan baik, jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C. Vitamin C ini berguna untuk agar tubuh tuh lebih mudah menyerapnya zat besi tadi teman-teman, jadi lebih bagus. Lalu vitamin B12, asam folat, zat besi itu seperti apa sih makanannya gitu? Seperti kacang polong, kacang tanah, bayam, tahu, telur, apalagi daging, kurma, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Kiranya apa yang saya sampaikan ini berguna kepada teman-teman semua agar kita semua terhindar dari apa itu anemia. Nah, juga teman-teman, pandemi sekarang ini kalian semuanya harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga sistem imun kalian, imun kita, agar kita terhindar dari corona. Bukan hanya anemia ya, tapi corona, karena sangat hot-hotnya ini gitu kan. Sekarang kita udah mulai new normal, jadi kita harus tindak lanjuti new normal ini menjadi normal. Oke? Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kiranya berguna bagi teman-teman semua. Bye-bye.